Silakan Pak Samuel, mungkin ada yang mau ditambahi dari uh, diskusi Oh ini. ya, ya. Baik. Eh, presentasi yang ringkas, bagus ya. Suara saya kedengaran ya? Iya, iya. Ya, suara saya kedengaran ya? Oke, saya Betul. tampilkan wajah gimana? Bisa. Bisa, boleh, boleh Pak. Tapi Oke. kalau Bapak Nah, pasang slide PowerPoint, kemungkinan ceket itu ada. Jadi enggak, saya pas enggak kayak tadi. PowerPoint ya. Ya, Nah, silakan Pak Samuel. jadi saya lebih suka menyebut jaminan keselamatan ini sebagai kepastian keselamatan ya. Yes. Karena ada orang yang kadang-kadang alergi dengan istilah jaminan ini, dan apalagi kalau ada dengan istilah sekali selamat tetap selamat itu ya. Saya sendiri sebenarnya berpandangan bahwa sekali selamat tetap selamat itu adalah implikasi dari jaminan keselamatan itu. Konsekuensi logis Ya. atau implikasi dari jaminan keselamatan itu adalah sekali selamat tetap selamat. Tapi kepastian keselamatan mungkin lebih ini ya, Ya. lebih istilah yang lebih bisa diterima. Nah, begini, apakah benar bahwa keselamatan orang percaya itu bersifat pasti? Ya, itu merupakan pertanyaan yang Yes. timbul karena sebagian orang Kristen meragukan keselamatannya. Memang ada orang-orang yang ragu-ragu tentang keselamatannya. Nah, pertanyaannya keraguan-raguan ini datangnya dari mana? Nah, orang-orang yang ragu ya, akan keselamatannya, ya, itu sebenarnya karena menekankan atau penekanan berlebihan terhadap kehendak bebas dari pihak manusia. Ya. Ya, ketika penekanan atas kehendak bebas manusia berlebihan dan perbuatan manusia berlebihan, ya, akhirnya apa? Ya, mereka ragu akan keselamatannya. Ya. Jadi pandangan ini menerima keselamatan sebagai sesuatu tindakan dari kehendaknya sendiri, sudah dijelaskan tadi. Nah, karena ini merupakan tindakan dari kehendaknya sendiri, maka ia bisa membatalkan keselamatan itu. Nah, akarnya kan di situ. Ya. Jadi karena dia merasa keselamatan itu adalah tindakan dia, kehendak dia, maka dia bisa mengambil keselamatan itu lalu bisa membatalkan keselamatan itu. Ya. Seperti dijelaskan tadi melalui dosa-dosa tertentu ya dilakukan saat dia diselamatkan. Ya. Masih terdengar suara saya? Masih Pak, masih. Silakan Pak. Oh ya. Ya. Nah, jadi ajaran tentang kepastian keselamatan itu, ya saya mengutip dari seorang teolog mengatakan begini. Siapapun yang percaya terhadap ajaran tentang pembenaran oleh perbuatan dalam bentuk yang manapun tentu secara logis akan percaya bahwa ya harus menunggu hingga akhir hayatnya barulah dapat mengetahui apakah ia sudah cukup berbuat untuk memperoleh keselamatan itu. Ya. Jadi kalau kita yakin bahwa teks-teks Alkitab yang menjelaskan keselamatan kita itu adalah tindakan dari Allah Trinitas, ya, kita tidak perlu menunggu sampai kita meninggal baru kita yakin bahwa kita selamat. Ya. Tetapi apabila orang percaya tertentu yakin bahwa pembenaran atas dirinya itu oleh karena perbuatannya, ya, maka secara logis, ya, ia harus menunggu hingga akhir hayatnya barulah dia mengetahui apakah ia sudah cukup berbuat untuk memperoleh keselamatan itu. Nah, maksud saya ialah ajaran tentang kepastian keselamatan ini memberi keyakinan bahwa keselamatan dan hidup kekal dalam Kristus itu dijamin dan tidak bisa hilang bagi orang percaya, tidak bisa lengah implikasinya. Karena tadi sudah dijelaskan oleh Pak Sitomorang, Pak Koram Kristo bahwa itu adalah karya Allah Tritunggal begitu ya. Orang yang tidak mempercayai jaminan kekal tidak akan memiliki kepastian dalam hidupnya. Ya. Karena dia tidak mempercayai jaminan kekal, bagaimana dia bisa pasti tentang keselamatannya. Jadi kepastian keselamatan hanya dimiliki oleh mereka yang percaya bahwa keselamatan semata-mata anugerah. Ya. Karena itu beberapa waktu yang lalu saya di Facebook, di media sosial 4 hari atau 5 hari yang lalu memberikan koreksi kepada salah seorang pengkhotbah motivator Henny Kristianus ya di Facebook saya bahwa dia mengajarkan tiga cara keselamatan. Yang pertama ada keselamatan di dalam Yesus. Yang kedua dia mengatakan bahwa keselamatan itu bisa kita terima melalui ketaatan kepada firman Tuhan. Dan yang ketiga adalah melalui mengasihi. Ya. Saya katakan bahwa yang poin 2 dan poin 3 itu bukan jalan keselamatan, itu adalah buah dari keselamatan. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kuram Kristo juga sedikit disinggung.
Nah, puji Tuhan, pengajaran juga ditarik, ada beberapa rekan lain, pendeta lain juga memberikan kritik yang sama ya. Keselamatan itu semata-mata anugerah. Kalau keselamatan itu karena ketaatan kita kepada firman Tuhan, karena kita mengasihi orang lain sesama kita, itu berarti keselamatan itu berarti moralisme. Karya Kristus itu tidak cukup artinya. Harus ditambah dengan perbuatan baik kita seperti ketaatan kita mengasihi. Begini maksud saya, ya. Ketaatan itu adalah buah dari keselamatan kita, ya. Jadi bukan ketaatan yang menyelamatkan kita, itu beda, ya. Kalau ketaatan yang menyelamatkan kita, maka waktu kita tidak taat, kita bisa mental, tidak selamat, begitu ya. Nah, ini bukan sekedar pernyataan-pernyataan logis, tetapi ini adalah pernyataan-pernyataan Alkitab yang jelas di sejumlah teks. Misalnya di Yohanes 5 ayat 24, Yohanes pasal 6 ayat 37 sampai 40, Yohanes pasal 10 ayat 27 sampai 30, Roma 8 ayat 29 sampai 39, Ibrani 7 ayat 24 sampai 25, Ibrani 10 ayat 14, Ibrani 13 ayat 5 dan 6, 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 5, 1 Yohanes pasal 5 ayat 11 sampai ayat yang ke-13. Itu pernyataan-pernyataan itu jelas. Dan totalitas dari pernyataan Alkitab, keselamatan adalah anugerah, ya. Kemudian kita menerima dengan iman. Iman itu pun adalah karunia pemberian dari Allah. Dan buah-buah dari keselamatan itu diantaranya ketaatan kepada firman Tuhan, kemudian ketekunan kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan dari awal sampai akhir, ya. Itu adalah buah-buah dari keselamatan yang telah dikerjakan Allah di dalam Yesus Kristus dan melalui Roh Kudus yang berkarya di dalam kita. Ya. Jadi jaminan keselamatan itu tidak terletak pada kita, tetapi pada Allah sendiri. Bukan pada kemampuan kita, tetapi pada kemampuan Allah untuk memelihara kita. Ya. Dengan demikian keyakinan bahwa keselamatan itu tidak bisa hilang merupakan konsekuensi logis dari kepastian keselamatan dan hidup kekal di dalam Yesus Kristus. Hidup kekal itu bukan hidup kekal kalau bisa dibatalkan. Betul enggak? Namanya juga hidup kekal. Siapa yang percaya kepada anak, dia mendapat hidup yang kekal. Lalu kalau hidup kekal itu bisa batal, maka dia bukan hidup kekal namanya. Nah, begini, saya mendefinisikan kepastian keselamatan itu seperti ini, ya. Kepastian keselamatan merupakan suatu keyakinan yang teguh pada anugerah keselamatan dan hidup kekal yang dimiliki orang percaya sejati di dalam Kristus, tidak bisa hilang dan terjamin untuk selamanya. Jadi definisi ini berlaku hanya untuk orang percaya sejati, bukan untuk orang-orang yang merasa bahwa dia ini orang yang sudah selamat, padahal sebenarnya belum selamat. Karena merasa selamat dengan sudah diselamatkan itu beda. Ya. Dan dengan demikian, definisi tersebut mengakui hal-hal sebagai berikut. 1. Kepastian keselamatan merupakan suatu keyakinan yang teguh. 2. Bahwa keselamatan dan hidup kekal itu adalah anugerah. Jadi karya Allah semata-mata, karya Roh Kudus. Dan ketiga, dimiliki hanya oleh orang percaya sejati keselamatan itu. Ya. Dan yang keempat, dalam hubungan dengan kesatuannya dengan Kristus. 5. Tidak bisa hilang dan terjamin untuk selamanya. Ya. Nah, tadi ada dijelaskan juga oleh Pak Sitomorang bahwa kepastian keselamatan itu terkait dengan pekerjaan Trinitas, pemilihan Allah yang berdaulat atas orang percaya, jelas sekali. Ya. Kemudian melalui kematian Kristus yang efektif bagi orang percaya, dan juga karya Roh Kudus yang lahir barukan orang percaya. Jadi ringkasnya adalah ajaran kepastian keselamatan bukan didasarkan pada suatu kesimpulan logis semata-mata atau alasan-alasan filosofis dogmatis tertentu, tapi jelas diajarkan dalam Alkitab. Saya sudah sebut tadi sejumlah teks, sejumlah ayat-ayat. Nah, jadi dari ayat-ayat yang sudah saya sebut tadi, kepastian keselamatan itu 1. Kepastian keselamatan merupakan suatu keyakinan yang teguh bahwa anugerah keselamatan dan hidup kekal yang dimiliki orang percaya sejati dalam Kristus tidak bisa hilang dan terjamin untuk selamanya. Dengan demikian, keyakinan keselamatan tidak bisa hilang merupakan konsekuensi logis dari kepastian keselamatan dan hidup kekal di dalam Yesus. 2. Ciri-ciri Alkitabiah dari orang-orang yang telah diselamatkan adalah sebagai berikut. 1. Beriman atau percaya. Ini berulang-ulang dikatakan, barang siapa percaya kepada anak, dia memiliki hidup. Kemudian orang itu tidak beriman percaya, tapi dia harus menjadi milik Kristus. Yang ketiga, dilahirkan kembali, regenerasi. Yang keempat, dia memiliki hidup kekal. Yang kelima, dia dipilih, dibenarkan, dikuduskan, dan dimuliakan. Itu ciri-ciri orang yang diselamatkan, keselamatan sejati. Nah, kalau orang memiliki ciri-ciri itu, dia percaya. Dia milik Kristus, dia dilahirkan kembali, dia memiliki hidup yang kekal, dia bertekun sampai akhir. Itu adalah orang yang diselamatkan dan dia terjamin begitu. Ya. Nah, itu yang bisa saya bagikan dulu sementara ini.
Demikian dulu Pak Koram Kristo. Oke, di sini ada Pak Stanley. Silakan Pak Stanley. Mungkin ada yang mau ditambahkan atau mau disampaikan. Oke, terima kasih yang banyak. Saya dari tadi bergumul dengan jaringannya. Saya sudah pakai 2 laptop dan ini terakhir 1 HP. Ya, bisa pakai buka cam atau nggak usah juga nggak apa-apa. Ya nih, saya pakai HP jadi mengurangi kuota ya. Saya hanya baca saja beberapa Ya, pendapat dari teolog asal Belanda. Saya baca di sini ya. Kepastian itu, kepastian keselamatan maksudnya, hanya terdapat pada Allah Bapa yang Maha Kasih, Tuhan Yesus yang merupakan dasar keselamatan satu-satunya, bagaimana karya penebusan itu merefleksikan konteks perjanjian lama, darah anak domba yang dikurbankan, lalu dan Roh Kudus yang terus-menerus memberikan kesaksian bersama-sama dengan roh kita. Maka dalam keterangan yang disampaikan tadi, jaminannya ada pada Allah sebenarnya. Secara substansial ada pada Allah, bukan pada kita sebenarnya. Maka yang tadi benar yang dikatakan Pak Sem, bahwa kalau Ibu Heni Kristina ya, Kristianus. percaya kepada Yesus, Kristianus, percaya kepada Yesus, lalu keselamatan itu langkah kedua, cara kedua percaya kepada firman, ketaatan pada firman, yang ketiga berbuat kasih ya. Itu sebenarnya dia menempatkan berarti 3 konteks. Tapi sebenarnya kan yang kedua dan ketiga itu kan buah dari keselamatan. Kita bisa lihat di Efesus pasal 2 ya, pasal 2 ayat 10 kalau tidak salah ya, bahwa kita diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Maka poin kedua dan ketiga dari pendeta Heni Kristianus itu keliru. Karena saya tidak tahu apakah dia belajar teologi secara sungguh-sungguh atau hanya sesuai dengan cara dia merasa bahwa ya kalau kita tidak taat pada firman pasti tidak diselamatkan. Bukan persoalan itu, tapi bedakan buah dengan dasar iman. Nah, tadi pasien sudah jelaskan. Nah, dasar teksnya itu dari Roma 8 ayat 16 ya. Nanti teman-teman Pak Samsi bisa kasih muncul di layar Roma pasal 8 ayat 16 ya. Roma pasal 8 ayat 15. Ayat 16. Belum. Nah, yang kedua kan tadi sudah bicara dasar ya. Karena keselamatan itu hanya ada pada Tuhan, dia yang menjamin. Artinya jaminan keselamatan, kepastian itu bukan ada pada kita, tapi pada dia yang menjamin, sekaligus juga yang memberi keselamatan itu. Kalau kita Ini saya titik berangkatnya dari kita, dari manusia, itu akan menjadi kabur, dan bahkan kita akan berjuang untuk diselamatkan. Karena Paulus menegaskan bahwa keselamatan itu anugerah, itu bukan hasil pekerjaanmu, juga bukan usahamu. Jadi jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya. Kelihatan nggak? Oke. Ya. Oke. Baru yang kedua ya, tadi poin pertama. Yang kedua saya kutip dari Pengakuan Iman Gereja Belanda. Dikatakan begini, lagi pula meskipun kita melakukan perbuatan baik, kita tidak menjadikannya dasar keselamatan kita. Sebab kita tidak dapat melakukan satu perbuatan pun yang tidak dicemari oleh daging kita dan patut mendapat hukuman. Oleh karena itu, kita akan selalu bimbang, terombang-ambing tanpa kepastian apapun, dan hati nurani kita yang malang selalu tersiksa. Jika tidak bertumpu pada jasa yang terdapat dalam sengsara dan kematian juru selamat kita. Maksudnya jika tidak bertumbuh pada jasa yang terdapat dalam sengsara dan kematian juru selamat kita. Artinya bukan bertumbuh pada kita, tapi pada Yesus Kristus, karya keselamatan. Begini, supaya kita mendapatkan gambaran yang jelas,
keselamatan itu dalam perjanjian baru dia tidak berubah drastis. Ya, jangan sampai kita terlalu menjadi arogan dengan perjanjian baru lalu melupakan perjanjian lama, karena Yohanes mengatakan begini, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kenapa disebut anak domba Allah? Karena dia merujuk kepada perjanjian lama. Jadi jangan sampai kita mengatakan lu nggak perlu perjanjian lama, cukup perjanjian baru. Salah. Karena dasarnya dari perjanjian lama, maka dipahami harus dalam konteks juxtaposisi atau kesetaraan, ya, kesamaan, penyejajaran antara PL dan PB. Nah, anak domba di perjanjian lama itu kan anak domba yang terbaik. Dan itu pasti. Tidak boleh anak domba yang punya kudisan, pincang sebelah, kakinya hilang, ya kan, bulunya bermasalah. Tidak. Harus yang terbaik, dan Allah minta selalu yang terbaik. Keselamatan yang Allah berikan itu terbaik untuk kita, maka dia minta juga yang terbaik dipersembahkan kepada dia. Nah, kurban dalam perjanjian lama itu kan yang terbaik diberikan, baru disembelih, darahnya dicurahkan dengan ketentuan-ketentuan yang dilakukan oleh para imam berdasarkan apa yang ditetapkan oleh Tuhan. Nah, dalam perjanjian baru Yesus juga sama punya prinsip, dia sebagai anak domba Allah yang juga menyerahkan dirinya untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Maka dia disalibkan, mati, ya, darahnya tercurah, dan Rasul Petrus sebagai saksi penyaliban itu dia menulis bahwa kamu ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas atau perak, tapi dengan darah yang mahal, yaitu darah anak domba yang kudus dan tak bercacat celah. Itu yang kedua, ya. Yang ketiga, seperti ditulis dalam Katekismus Heidelberg, ya, minggu ke-23, ya, pertanyaan dan jawaban nomor 61, dikatakan begini, bukan layaknya imanku membuat Allah berkenan kepadaku, melainkan hanya pelaksanaan pelunasan oleh Kristus, kebenarannya dan kesuciannya semata-mata merupakan kebenaranku di hadapan Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin kuterima dan kurai semuanya itu. Di sini penekanan kalau dia melihat pada iman itu juga pemberian Tuhan. Karena kita tidak mungkin beriman tanpa dasar. Jadi semua itu anugerah dari Tuhan, karena dialah yang memberikan segala sesuatu. Nah, problem pada konteks kepastian keselamatan dan lain sebagainya itu selalu jadi skema debat itu pada kehendak bebas. Orang terlalu menekankan kehendak bebas lalu melemahkan kedaulatan Allah. Ada yang terlalu menekankan kedaulatan Allah, pada akhirnya kehendak bebas itu dijadikan sebagai aspek lain. Nah, tapi di dalam buku Berteologi abad 21 kalau teman-teman baca, itu ada penjelasan mengenai kehendak Allah, kedaulatan Allah dan kehendak bebas. Nah, tinggal baca situ, ya, karena kita cara membacanya kan beda-beda dan cara menangkap maksud dari buku itu juga berbeda. Maka sebaiknya teman-teman bisa cari buku itu dan dipelajari. Soal berbeda pandangan itu nanti dulu, ya, nanti dulu. Jangan sampai kita belum belajar apa-apa sudah berkata bahwa ini begini-begini. Jangan dulu, ya. Seperti Palestina dan Israel itu kan orang selalu bawanya ke agama. Sabar dulu. Jangan, kalau bicara agama kan nanti gorengnya bisa di mana-mana, bisa unsur politik masuk dan segala macam. Jangan dulu. Kita sebaiknya diam dulu. Kita lihat dulu bagaimana tanggapan Palestina, bagaimana tanggapan Israel. Artinya duduk perkaranya harus jelas dulu. Jangan karena mentang-mentang dia satu agama lalu kita bela mati-matian membabi buta tanpa tahu persoalan yang jelas. Jadi ini masalah bukan baru kali ini. Itu udah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, bahkan ratusan tahun konflik itu terjadi. Nah, perbedaan pendapat dalam konteks kepastian keselamatan itu wajar saja dalam dunia teologi, karena masing-masing orang punya pemahaman yang bervariasi. Ya, Yahudi, Islam juga punya pandangan tentang keselamatan yang bagi mereka itu benar. Tapi di dalam kubu mereka juga membuka peluang terjadinya pecah kongsi atau pecah tafsiran. Yang satu mengatakan ini, yang satu mengatakan ini. Itu wajar juga dalam dunia
berpikir dunia teologi, dunia hermeneutik, tidak ada semua yang tafsirannya sama. Pasti beda. Apalagi dalam konteks yang sangat menarik ini, kepastian keselamatan, orang-orang juga punya pandangan yang berbeda. Tapi bagaimana untuk meluruskan perbedaan itu? Jangan kembali kepada ego masing-masing, jangan kembali kepada denominasi, tapi dia harus kembali kepada sumber utama, yaitu Alkitab. Maka kalau perbedaan di dalam tubuh kekristenan, jangan pindah ke ketua sinode, jangan pindah siapa yang sekolah di luar negeri, bukan itu. Dia bukan penentu kebenaran. Dia bisa menjelaskan kebenaran, tapi dasar kebenaran itu lihat dalam kitab suci. Karena kalau kita lihat denominasi, Ortodoks bilang, oh dia paling benar. Katolik bilang dia paling benar. Reform mengatakan dia paling benar. Karismatik mengatakan saya benar. Injili mengatakan saya benar. Saksi Yehova saya benar. Ya, Mormon juga saya benar. Apalagi denominasi yang begitu banyak dalam tubuh kekristenan. Semua bisa mengatakan benar. Lutheran juga mengatakan benar. Sabellianisme, Arianisme, pengikut itu bisa mengatakan kami benar. Tapi kalau begitu kan, maka ada banyak sekali kebenaran dan kita tidak bisa mengukur yang mana yang benar tanpa memiliki dasar. Maka semua kepastian konsep tentang kepastian keselamatan tidak boleh bersandar pada satu sinode atau ketua sinode, orang yang sekolah di Jerman, di Belanda, di Amerika. Mereka bukan penentu kebenaran. Banyak juga dari antara mereka yang studi luar negeri juga menjadi liberal misalnya. Dan bahkan menjadi perusak teologi, perusak iman. Karena dianggap dia sekolah-sekolah tinggi udah paling penentu kebenaran. Salah. Penentu kebenaran di kitab suci. Kita harus kembali kepada kitab suci dan dasar-dasar itu harus kita elaborasikan. Sehingga perdebatan-perdebatan panjang yang terjadi di dalam tubuh gereja itu dapat sedapat mungkin kita redam dengan cara apa? Kembali ke kitab suci. Jangan sampai bilang, oh ini teks ini palsu. Kalau bilang palsu, ini terlalu sembrono orang. Kadang bilang Alkitab dipalsukan lah, segala macam. Tete bengek. Padahal juga dia tidak punya bukti. Nah, jangan dulu, sabar dulu. Tahan diri untuk menarik kesimpulan. Jangan sampai kita terlalu dini mengambil kesimpulan, lalu melupakan aspek-aspek substansial dalam kitab suci. Terutama dalam konteks yang sedang kita bicarakan ini. Maka sekali lagi yang tadi dasar yang disebutkan oleh seorang teolog Belanda bahwa Roma 8 ayat 16 itu menjadi dasar bahwa kepastian keselamatan itu terdapat hanya ada pada Allah Trinitas, Bapa, Firman dan Roh Kudus. Demikian dari saya Pak Samsi ya, teman-teman. Oke, thank you hambanya sudah menyampaikan dengan sangat baik. Ya mungkin ada lagi yang mau disampaikan oleh Pak Pia Peritas atau Pak Pia Salutis. Ya, baik saya. Oke, saya akan tambahkan sedikit ya. Suara saya kedengaran ya. Oke. Melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pia Veritas tadi, Pak Stanley. Betul bahwa keselamatan itu bukan tidak ada hubungan perjanjian lama. Karena itu ini yang perlu diperhatikan kontinuitas antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Ya. Keselamatan itu baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, sebelum dan sesudah karya pendamaian Kristus dalam kematian di kayu salib, selalu tetaplah sama, yaitu karena kasih karunia yang diterima melalui iman. Dasar keselamatan dalam setiap zaman adalah kematian Kristus. Hanya di dalam perjanjian lama, kematian hewan kurban merupakan lambang dari kematian Kristus. Ya. Nah, sedangkan persyaratan bagi keselamatan itu, ya, dalam setiap zaman adalah iman. Efesus 2 ayat 8 jelas. Objek iman dalam setiap zaman adalah Allah sendiri. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Namun cara Allah menyingkapkan keselamatan itu berbeda-beda, khusus dalam perjanjian lama lebih berhubungan dengan Taurat dan hukum Musa. Dan perjanjian baru berhubungan dengan berita Injil. Dengan demikian apabila orang-orang perjanjian lama itu tidak masuk surga pasti karena mereka menolak menanggapi Allah dengan iman melalui pernyataan-pernyataan atau wahyu Allah yang berlaku pada masa itu. Dan kita teringat bahwa dalam perjanjian lama Allah telah mewahyukan dirinya melalui berbagai cara seperti melalui alam semesta, hati nurani, para nabi dan hukum Taurat. Nah, bagaimana dengan orang-orang hidup pada masa perjanjian baru?
setelah kematian dan kebangkitan Kristus. Apabila mereka tidak masuk surga, itu karena mereka menolak percaya kepada Kristus, atau mereka menolak menanggapi dengan iman kasih karunia dan penyediaan keselamatan yang disediakan dalam Kristus melalui pemberitaan Injil. Ya. Nah, jadi baik perjanjian lama maupun perjanjian baru tidak memberitakan 2, 3 cara keselamatan. Tidak, semua keselamatan itu karena anugerah oleh iman. Ya. Nah, terkait itu juga tadi sudah ditekankan juga oleh Koram Kristo, juga oleh Pak Stanley, dan juga saya tadi menekankan bahwa jaminan keselamatan itu tidak terletak pada manusia, tetapi pada Allah sendiri. Bukan pada kemampuan manusia, tetapi pada kemampuan Allah untuk memeliharanya. Keselamatan kita tidak bergantung pada kekuatan kita, sama sekali tidak. Ada begitu banyak teks yang menjelaskan hal ini dalam perjanjian baru. Baik kelemahan iman kita maupun perasaan ketidaklayakan kita tidak perlu menggoyahkan kepastian bahwa kita ini diselamatkan karena anugerah oleh iman dalam Yesus Kristus saja. Nah, dasar dari kepastian itu tidak berada di dalam kita, melainkan sepenuhnya terdapat di dalam Kristus dan karya keselamatan yang dikerjakannya bagi kita. Makanya dalam perjanjian baru ada frase yang menjelaskan en Kristo, di dalam Kristus, di dalam Kristus, di dalam Kristus, dan di dalam Kristus. Ya. Saya ingin bagikan satu teks yang sangat kuat sekali menunjukkan bahwa keselamatan itu dijamin oleh Allah. Di dalam Yohanes pasal 10 ayat 27 sampai 29. Di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat 27 sampai 29, di sana Yohanes menunjukkan kepada kita, Yesus sendiri menyatakan bahwa orang yang termasuk dombanya, yaitu orang-orang pilihannya, pasti akan mendengarkan suaranya dan mengikutinya. Nah, ketika orang datang dan percaya kepada Kristus sebagai juru selamatnya, mereka masuk ke dalam hubungan dengan Allah, dan ini merupakan jaminan bagi keselamatannya. Nah, kepada mereka Yesus memberikan kehidupan kekal, suatu kehidupan yang tidak akan pernah berakhir. Tadi di depan saya katakan yang namanya hidup kekal bukan hidup kekal kalau bisa berakhir dan bisa hilang. Bukan hidup kekal dong. Ya, secara logis kita pikir begitu. Nah, lebih dari itu, bagian ini merupakan dasar yang kokoh bagi ajaran kepastian atau jaminan keselamatan yang menyatakan bahwa keselamatan orang percaya itu tidak mungkin hilang. Mengapa? Karena dalam ayat 28 Yohanes pasal 10 itu, Yesus Kristus sendiri menyatakan mereka pasti tidak akan binasa di situ. Sekali lagi, di situ ada frase yang menyatakan mereka pasti tidak akan binasa. Kata yang diterjemahkan tidak akan adalah kata Yunani ome, suatu negatif ganda atau double. Ya, double negatif, yaitu kata o dan me, keduanya berarti tidak. Ya. Apa maksud frase mereka pasti tidak akan binasa? Nah, mereka pasti tidak akan binasa dalam bahasa Yunani merupakan cara pengungkapan negasi yang terkuat. Omi dengan auris subjektif. Secara harfiah itu berbunyi dan tidak ada kemungkinan sedikit pun bagi mereka untuk binasa sampai kekekalan. Itu maksud dari pernyataan mereka pasti tidak akan binasa. Ya. Dengan kata lain, nas ini merupakan suatu penolakan yang tegas dan pasti terhadap gagasan bahwa orang percaya sejati bisa hilang keselamatannya. Jelas dalam ayat itu. Mental pendapat yang menyatakan bahwa keselamatan orang percaya bisa hilang. Ya. Atau dengan kata lain, orang yang percaya di hidup kekal olehnya atau telah mendapat hidup yang kekal dijamin pasti tidak binasa selama-lamanya. Tapi tidak hanya sampai di situ. Ya. Yesus juga memastikan bahwa seorang pun tidak akan merebut orang percaya itu dari tangannya. Tidak ada seorang pun yang dapat merebut mereka dari tanganku. Artinya kepastian dan jaminan keselamatan bagi orang percaya itu bukan tergantung pada pegangan mereka kepada Kristus, melainkan tergantung pada pegangan Kristus pada mereka. Kalau saya memegang Kristus, saya mungkin bisa lepas suatu saat. Tapi karena Yesus yang memegang saya, Dia tidak akan melepaskan saya. Itu jaminannya. Pegangan Kristus pada orang percaya itu begitu kuat sehingga tak akan dapat dilepaskan oleh siapapun. Makanya tidak ada seorang pun dari mereka yang akan binasa, katanya. Yesus kemudian menambahkan lagi, lebih tegas lagi, untuk mematahkan pendapat atau keraguan-keraguan bahwa keselamatan itu bisa hilang. Di ayat yang ke-29, Yesus katakan, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa.
Di sini Yesus memberitahu bahwa Bapa juga akan menjaga orang percaya dan tidak ada seorang pun yang dapat merebut dari tangan Bapa. Kenapa? Ini berarti jaminan orang percaya itu rangkap dua, jaminan keamanannya. Jaminan keselamatan orang percaya rangkap dua, di tangan Yesus dan di tangan Bapa. Ya. Jadi ini menegaskan kepada kita bahwa memang tidak ada celah bagi orang selamat sejati, itu hilang keselamatannya. Tidak ada celah sama sekali. Ya. Nah, jadi sekalipun orang percaya itu ada kemungkinan lemah, ada kemungkinan dia jatuh, ya. Tapi orang percaya sejati akan bertobat. Dia akan segera bangkit. Ya, mustahil ada kekuatan yang sanggup merampas mereka dari perlindungan rangkap itu. Sudah dijelaskan tadi di Roma pasal yang ke-8 oleh Pak Stanley. Satu lagi bisa saya tambahkan, Pak Koran Kristo? Masih ada waktu ya untuk saya? Silakan Pak. Nah, sebenarnya ada sejumlah ayat yang menyebabkan orang ragu-ragu dengan keselamatannya. Yang paling kuat itu di Ibrani pasal 6 ayat 4-6 ya. Ajaran tentang kepastian keselamatan memberi keyakinan bahwa keselamatan dan hidup kekal dalam Kristus itu dijamin dan tidak bisa hilang. Namun sayang ada beberapa orang yang meragukan keselamatan, bahkan meyakini bahwa keselamatan dan hidup kekal dalam Yesus yang telah mereka terima itu bisa hilang. Ayat yang biasa dirujuk paling utama adalah Ibrani 6 ayat yang ke-4-6. Dan tentu ada beberapa ayat lainnya. Tapi saya ingin jelaskan begini. Teks di dalam Ibrani 6 ayat 4-6 itu ada dua tafsiran umum. Satu, bahwa orang-orang yang dimaksud dalam teks ini benar-benar telah diselamatkan. Tetapi kini kehilangan keselamatan itu. Tafsiran yang kedua, bahwa orang-orang yang dimaksud dalam teks ini belum pernah diselamatkan. Belum pernah diselamatkan. Atau orang ini bukan orang percaya sejati. Nah, jadi dari penjelasan sebelumnya, ya, yang sudah saya jelaskan di ayat-ayat sebelumnya, terutama di ayat-ayat yang berkaitan dengan kepastian keselamatan kita, bahwa orang yang telah diselamatkan dan memiliki hidup yang kekal tidak akan pernah kehilangan keselamatan, melainkan keselamatan itu dijamin oleh Allah Trinitas sendiri. Maka saya menyimpulkan bahwa teks Ibrani 6 ayat 4-6 tersebut jelas membicarakan tentang orang-orang yang belum diselamatkan. Dengan demikian tafsiran kedua yang saya anggap paling sesuai. Ciri-ciri Alkitabiah orang-orang yang telah diselamatkan berdasarkan ayat-ayat Yohanes 5 ayat 24, Yohanes 6 ayat 37, Yohanes pasal 10 tadi sudah saya jelaskan, Roma pasal 8, Ibrani pasal 7, 1 Petrus pasal 1 ayat 3-5, 1 Yohanes 1, 5 ayat 3-4, menunjukkan bahwa orang yang diselamatkan itu satu, beriman, lahir baru, milik Kristus, dipilih, dibenarkan, dikuduskan, dan dimuliakan. Nah, jika kita memperhatikan ciri-ciri orang yang disebutkan di dalam Ibrani 6 ayat 4-6, itu tidak ada dikatakan bahwa mereka itu orang yang telah lahir baru. Tidak ada dikatakan bahwa mereka itu dipilih, dibenarkan, dikuduskan, dimuliakan. Tidak ada dikatakan mereka memiliki hidup yang kekal. Tapi apa yang mereka miliki yang dianggap seakan-akan mereka telah diselamatkan? Yang pertama dikatakan di sana, Ibrani 6 ayat 4-6, mereka pernah diterangi hatinya. Harpak posistentas. Ya. Yang kedua, mereka pernah mengecap karunia surgawi, Dorea. Ya. Kemudian dikatakan pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, metokous genetentas. Ya. Pernah mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia dunia yang akan datang. Tapi tidak ada sedikit pun dikatakan bahwa orang-orang dalam Ibrani 6 ayat 4 itu telah lahir baru, telah hidup kekal, milik Kristus, dipilih, dibenarkan, dikuduskan. Tidak. Sedangkan ciri-ciri orang yang telah diselamatkan itu ialah bahwa mereka beriman, lahir baru, mendapat hidup kekal, milik Kristus, dipilih, dibenarkan, dikuduskan. Gitu loh. Jadi orang-orang di Ibrani pasal 6 ayat 4-6 itu dalam pandangan saya itu adalah orang-orang yang belum diselamatkan, tapi pernah diterangi hati, pernah mengecap karunia surgawi, ya, pernah mengecap firman Tuhan, pernah mendapat bagian di dalam karya-karya Roh Kudus. Jadi walaupun mereka pernah diterangi hati, mengecap karunia surgawi, mendapat bagian dalam Roh Kudus, mengecap firman yang baik dan karunia-karunia rohani yang akan, tapi mereka belum pernah diselamatkan karena mereka belum percaya, belum pernah memiliki hidup kekal, belum pernah lahir baru, belum pernah menjadi milik Kristus. Karena itu saya mengutip pendapat dari almarhum R.C. Sproul yang menjelaskan bahwa jika seseorang memiliki iman yang menyelamatkan, maka ia tidak akan pernah kehilangan iman. Dan jika ia sampai kehilangan, maka artinya sejak semula ia memang tidak pernah memilikinya. Perhatikan.
Sebagaimana yang telah ditulis oleh Rasul Yohanes, memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya mereka menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Ya. Jadi berdasarkan penjelasan Rasul Yohanes tersebut di 1 Yohanes pasal 2 ayat 19 sampai 20, kita mengerti bahwa adalah hal yang mungkin bagi seseorang untuk tertarik pada unsur-unsur tertentu dari kekristenan tanpa pernah menerima Kristus. Makanya tadi pernah diterangi hatinya, pernah mengecapkan pada surgawi, pernah mendengar firman. Orang-orang seperti itu tidak sungguh-sungguh memiliki iman yang menyelamatkan dan hidup kekal dalam Kristus, sehingga mereka disebut sebagai orang-orang yang tidak termasuk pada kita oleh Rasul Yohanes, atau dengan kata lain mereka belum diselamatkan. Jadi ringkasnya dengan kata lain, mereka belum diselamatkan itu tidak mungkin kehilangan apa yang tidak pernah mereka miliki. Jadi orang yang belum diselamatkan tidak pernah kehilangan keselamatan karena mereka tidak pernah diselamatkan. Mereka tidak pernah memiliki keselamatan itu. Jadi keselamatan itu terjamin dan jaminan itu rangkap. Tidak ada sedikit pun celah bagi keraguan-keraguan bahwa jaminan keselamatan kita itu pasti di dalam Yesus Kristus. Demikian, terima kasih. Ya, Pak, dalam arti kata saya menangkapnya bahkan ketika orang yang murtad ada dalam komunitas orang percaya, bukan berarti ia memiliki iman yang sejati ya, Pak ya. Memang Iya, tapi betul. tidak termasuk orang-orang yang sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus tersebut ya. Karena kalau sudah dimeteraikan Roh Kudus mustahil dia untuk bisa murtad begitu ya. Iya. Maka tadi kan di Ibrani itu dia memang sudah pernah diterangi hati, pernah mengecapkan akan surgawi kan, pernah mendengar firman. Iya. Tapi dia tidak pernah lahir baru, tidak pernah mendapat hidup kekal, tidak pernah menjadi milik Kristus gitu. Hanya dia ada di kumpulan orang-orang komunitas orang di antara kita, kata Rasul Yohanes tadi di Yohanes pasal 2, 1 Yohanes pasal 2 tadi. Oke. Ya. Soalnya di lapangan waktu saya pernah berdialog tentang keselamatan, ada orang yang punya pandangan sekali selamat tetap selamat, tapi dia pertama tidak percaya pada destinasi, lalu yang kedua dia keselamatan sekali selamat tetap selamat kecuali karena murtad begitu. Nah, ini jadi bingung saya. Sekali selamat tetap selamat kecuali karena murtad. Ya sama aja. Itu ambigu ya. Nah, ada itu Pak, pandangan itu ada. Iya. Itu pernyataan yang ambigu. Kalau sekali selamat tetap selamat ya tidak ada kecuali. Betul. Tidak ada celah. Kalau orang itu telah lahir baru memiliki hidup yang kekal, ya ada jaminan itu dari Allah Trinitas. Ya, maka tadi tidak hanya di tangan Yesus, tapi nah kalau kita merasa kita keselamatan itu ada pada kita, kita yang memegang Allah, tangan kita kan bisa lepas oleh kelemahan-kelemahan kita. Tapi ini kan Yesus dan Bapa yang memegang kita. Bagaimana mungkin bisa lepas dari tangannya? Kalau lepas dari tangan Yesus dan tangan Bapa, berarti dia bukan Allah dong. Nah, Allah yang saya percaya tidak selemah itu. Oh, iya. Betul. Bagaimana Pak Stanley? Ini Pak Stanley. Ya. Silakan Pak Stanley. Itu saya sepakat dengan Bung Sem bahwa keselamatan yang bisa hilang adalah keselamatan yang dipahami bahwa manusialah yang memegang tangan Allah. Iya. Sedangkan keselamatan yang tidak bisa hilang adalah keselamatan yang dipahami bahwa Allah lah yang memegang tangan kita. Maka orang kemudian mencari dasar kitab suci, termasuk yang tadi teks Ibrani yang dijelaskan oleh Pak Sem ya, Ibrani pasal 6 ya. Iya. Apa perlu dibuka atau enggak usah? Tidak usah ya. Oke. Itu kalau Pak Sem pasti punya buku ya, buku yang ditulis oleh Anthony Hukma, itu dia menjelaskan pasal 6 itu. Ada, saya punya bukunya, ada ini. Yang tadi saya katakan bahwa ketika ada perbedaan pendapat soal keselamatan, kita jangan bukan berarti mengabaikan orang yang studi ya, bukan itu. Tapi ketika orang meletakkan dasar kebenaran pada orang itu menjadi salah. Harusnya bagaimana? Kita letakkan dasar kebenaran itu pada kitab suci. Lalu kan bagaimana kalau kita pahami kitab suci dan kita tidak tahu? Kita cari orang yang paham tentang kitab suci, yang kita pasti bisa membedakan lah mana orang yang abal-abal seperti JT itu kan bukan tipe scholar, dia hanya omong doang ya. Kata Pak Albert ya, antara
apa namanya, dan tidak ngomong sebagai teolog ataupun bukan, tapi hasil teologinya juga ngalor ngidul. Jadi kita pasti bisa menilai mana penafsir yang handal nih, mana penafsir yang punya kredibilitas teruji begitu, bukan penafsir yang asal tafsir begitu ya. Pokoknya Yesus mati 2 kali dibunuh. Itu bukan tipe penafsir, itu tipe orang penghayal, bukan teolog juga, bukan. Nah, makanya kita jangan bersandar kebenaran pada orang yang punya duit, bukan kepada ketua sinode, bukan kepada ketua ST, jangan. Kita sandarkan dasar kebenaran kita pada kitab suci. Lalu kita mencari sumber-sumber yang menjelaskan apa sih maksud dari teks-teks yang dipersoalkan itu. Nah, saya rasa penjelasan Pak Sem tadi mengenai Ibrani pasal 6 sudah cukup terang. Itu juga kalau mau lebih terang lagi, baca buku Diselamatkan oleh Nugrah ya, Saved by Grace oleh Anthony Hukma. Itu sudah terjemahkan oleh penerbit Momentum. Silakan, kita artinya kalau mau belajar jangan dulu terlalu alergi dengan teologi, ataupun jangan, ini Calvinis, ini Arminian, nanti dulu, sabar, tahan dulu diri, supaya jangan sampai kita menutup diri untuk belajar. Berarti orang baptis independen, ini keselamatan bisa hilang, atau apa namanya, ini menolak. Nanti dulu, sabar dulu, kita jangan terlalu apa namanya cepat mengambil kesimpulan, tapi marilah kita belajar dulu, baru setelah kita tahu, kemudian kita ungkapkan itu. Kebanyakan dari kita sebenarnya baru belajar sedikit sudah tahu, sudah merasa tahu lebih banyak gitu. Padahal sebenarnya banyak yang kita tidak tahu. Saya sendiri belajar semakin banyak yang saya tidak tahu. Betul. Orang yang tidak mau belajar dianggap sudah tahu banyak. Sabar dulu, nanti dulu. Saya sendiri sudah tahu belajar. Ada banyak yang saya tidak tahu karena saya belajar, baca buku. Oh, ini ternyata saya baru tahu. Artinya wawasan kita terbuka. Maka ketika orang yang terus belajar, dia akan merasa sangat kurang. Nah, ketika dia merasa sangat kurang, bagaimana caranya? Dia makin belajar supaya ditambahkan. Maka ilmunya jadi bertambah. Kalau orang sudah merasa dia tahu banyak, dia kan tidak mau belajar, Pak. Maka kalau konteks keselamatan ini didalami kredibel mungkin, pasti kita akan menghasilkan pemahaman yang benar tentang doktrin keselamatan. Jadi jangan dulu bawa labelisasi, misalnya, oh ini baptis independen, ini Arminian, ini Calvin, nanti dulu. Kita terlalu, oh ini Calvin, sabar dulu. Saya tidak terlalu pusing dengan soal labelisasi itu, tapi saya sedapat mungkin melihat dulu mana titik terang dari penafsiran yang baik. Bahkan penafsiran reform juga ada banyak yang saya lewatkan. Kalau saya tidak setuju, saya lewat. Saya cuma ambil titik pusatnya dia, apa sih sebenarnya yang dimaksudkan dengan ini gitu. Jadi bukan berarti semua teologi reform harus diterima pendapatnya. Di dalam kubu reform juga ada perbedaan. Dalam kubu Calvinis ada Calvinisme, ada hyper Calvinisme. Sama pada soal predestinasi, ada predestinasi ganda, ada yang predestinasi tunggal, pokoknya macam-macam lah. Ada yang supralapsarianisme, ada infralapsarianisme. Nah, Calvin sendiri juga menggunakan infra dan supra dalam penjelasannya. Maka sebenarnya itu kan hanya rumusan, jadi kita bisa saja berbeda. Tapi pada poin penting tentang kepastian keselamatan, kita memiliki satu skema atau rumusan teologi yang benar-benar kredibel dan solid. Nah, teks yang dijelaskan tadi oleh Pak Sem misalnya dalam Yohanes pasal 10 ya, ayat 28 dan 29 itu kepastian. Betul yang dikatakan Pak Sem. Yang menjamin siapa? Tuhanlah yang memegang tangan kita, karena tidak ada seorang pun yang bisa mengambil dari tanganku dan tangan Bapa. Siapa coba yang bisa ambil? Wong dia Allah yang Maha Kuasa, dia yang hebat. Masa Allah pegang baru lepas? Itu kan Allah emangnya tangkap dia pegang belut. Emang kita manusia belut lalu bisa lepas? Begitu, tidak bisa. Maka saya yakin keselamatan itu tidak bisa hilang. Tapi keselamatan, kesadaran kita bahwa keselamatan tidak bisa hilang bukan membuat kita sombong. Salah. Bukan, karena kita kan sudah selamat, ngapain kita memberitakan Injil? Itu orang bodoh. Karena kadang orang mengatakan kalau keselamatan, sekali selamat tetap selamat, tidak perlu kita memberitakan Injil. Siapa yang bilang begitu? Tidak ada perintah dalam Alkitab itu.
justru perintah Yesus Kristus bahwa kita harus memberitakan Injil. Jadi jangan sampai dibuat semacam analogi yang bertolak belakang. Salah. Orang yang tahu bahwa keselamatannya dijamin harus yakin bahwa Tuhan melindungi dia dan menjaga dia. Bukan sekali selamat tetap selamat, maka tidak perlu memberitakan Injil. Emang siapa yang ngomong begitu? Nggak ada yang ngomong begitu. Kamu karang-karang aja deh. Ini lucu-lucu aja kita kadang berteologi ya. Itu dari saya. Terima kasih, Bung Samsi. Apakah Bung Samsi sedang gangguan jaringan? Bagaimana ini? Bung Samuel Gunawan bagaimana? Ya. Begini ya. Apa sih keunikan agama Kristen dari agama-agama lain? Keunikan dan perbedaan agama Kristen dari agama-agama lain adalah agama Kristen mengajarkan keselamatan itu hanya karena anugerah. Sementara agama lain mengajarkan keselamatan sebagai usaha manusia. Kekristenan tidak. Kekristenan mengajarkan bahwa keselamatan adalah karunia Allah tanpa syarat. Kita tidak diperintahkan untuk menyucikan diri kita supaya selamat dan diterima oleh Allah. Melainkan sebaliknya Allah lah yang telah menerima kita dan menyucikan kita. Ya. Nah, ada hubungan sebab akibat misalnya di Filipi 2 ayat 13 bahwa orang percaya di Filipi harus mengerjakan keselamatan mereka karena Allah sudah bekerja di dalam mereka. Jadi kerjakanlah keselamatanmu itu bukan berarti mereka berusaha supaya mereka selamat. Tapi mereka sudah menerima keselamatan itu dan mereka harus hidup di dalam keselamatan itu dengan melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah termasuk pengudusan, ketaatan, mengasihi sesama dan lain-lain sebagainya. Itu adalah buah akibat dari keselamatan. Ya, jadi kalau mau direkonsiliasi tidak ada yang namanya bisa di blender. Ya, tidak ada yang disebut dengan pandangan ketiga begitu ya. Ya, ketika orang menyatakan keselamatan perbuatan atau anugerah plus perbuatan, ya, itu sudah keselamatan yang bukan diajarkan dalam Alkitab gitu. Jadi perbuatan-perbuatan baik menempati tempat di dalam kekristenan, tetapi itu adalah sebagai akibat atau buah dari keselamatan yang sudah diberikan oleh Allah begitu ya. Nah, ini hubungan sebab akibat itu jelas. Nah, ini yang oleh para teolog dikenali dengan fenomena relasi indikatif dan imperatif. Ada pakar lain yang mengatakannya sebagai paradok dialektikal atau antinomi. Saya lebih menyukai fenomena relasi indikatif dan imperatif. Ya. Saya mengacu kepada Profesor Josh Illett dan juga saya lupa siapa satunya, Profesor Ripom itu ya. Nah, begini. Satu ciri penting dari semua surat Rasul Paulus adalah ia selalu memulai dengan ajaran yang bersifat doktrinal, kemudian beralih ke dalam penerapan praktis dari doktrin tersebut. Dengan menggunakan istilah gramatikal, Paulus selalu memulai dari indikatif vertikal, apa yang telah dilakukan Allah Kristus bagi kita. Kemudian segera diikuti dengan imperatif horizontal, bagaimana caranya kita harus hidup dalam apa yang telah Allah lakukan bagi kita di dalam Kristus. Seperti dijelaskan Pak Albert tadi, tanggung jawab kita itu di situ. Tapi bukan tanggung jawab supaya kita selamat, tidak, tanggung jawab karena kita sudah diselamatkan di situ. Jadi di dalam perjanjian baru khusus dalam tulisan Rasul Paulus kita melihat fenomena relasi indikatif imperatif ini, di mana manifestasi moral itu ketaatan kepada firman Tuhan, ketaatan kepada Allah, ya, itu adalah buah dari karya penebusan Allah dalam Kristus melalui Roh Kudus. Ini indikatif namanya, indikasinya itu, ya. Jadi ketaatan itu dituntut dari kita karena kita diindikasi sudah diselamatkan. Begitu, bisa menangkap? Setiap orang yang sudah diselamatkan dituntut untuk taat kepada firman Tuhan. Dituntut untuk hidup kudus. Dituntut untuk mengasihi sesama. Karena mereka adalah anak-anak Allah, statusnya indikatifnya. Ya. Artinya indikasi mendahului imperatif ketaatan. Dengan kata lain, fakta mengenai kematian dan kebangkitan Kristus yang menyelamatkan orang percaya dan fakta bahwa kita sudah dibenarkan, dikuduskan, disempurnakan berdasarkan persembahan tubuh dan darah Yesus. Ini yang disebut dengan indikatif. Sedangkan etika, moral, dan cara hidup kekristenan yang baik itu adalah bentuk imperatifnya. Jadi ada hubungan sebab dan akibat. Ya. Jadi ringkasnya begini, ya.
Rasul Paulus mengetahui bahwa cara hidup yang benar-benar memuliakan Allah, ya, itu bergeraknya harus mulai vertikal ke horizontal. Jadi kita harus tahu identitas kita sebagai orang yang sudah diselamatkan. Lalu setelah kita mengetahui identitas kita sebagai orang yang telah diselamatkan itu, maka kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik dan memuliakan Allah. Itu bergeraknya harus dari Allah. Ya. Apa yang sudah dikerjakan alam Kristus bagi kita, kemudian ke arah yang horizontal. Apa yang kita lakukan karena kita sudah berada di dalam Kristus. Jadi bukan apa yang kita lakukan supaya kita bisa berada dalam Kristus. Bukan begitu. Tapi apa yang harus kita lakukan karena kita sekarang sudah berada di dalam Kristus. Ketaatan, pengudusan, ya itulah bagian dari tanggung jawab kita karena kita sudah berada di dalam Kristus. Dan kata lain kita sudah diselamatkan. Urutan ini tidak boleh dibalik. Ya. Kegagalan memahami relasi indikatif ini yang menyebabkan banyak orang Kristen jatuh ke dalam legalisme, moralisme, performanisme seperti yang diajarkan oleh Henry Christianus dalam 3 jalan keselamatan itu. Itu kan legalisme. Itu kan moralisme, itu kan performanisme. Kita diselamatkan kalau kita taat pada firman Tuhan, kita diselamatkan kalau kita mengasihi. Tidak, itu adalah buah. Jadi ketika perbuatan baik dan ketaatan terlepas dari indikasi Injil karya Kristus, jasa-jasa Kristus, perbuatan-perbuatan Kristus, hanya anugerah semata-mata, maka ini akan menjadi legalisme, moralisme, dan performanisme yang ditegur keras oleh Rasul Paulus ketika dia berbicara kepada jemaat di Galatia 3 ayat 3. Paulus katakan, kamu memulai dengan roh tetapi mengakhirinya di dalam daging. Jangan seperti itu. Ya. Kalau ada jalan keselamatan kedua, hanya ketaatan kepada firman, lalu ketiga karena mengasihi sama, itu namanya performanisme, legalisme, moralisme. Ini jelas ditentang Rasul Paulus. Kenapa? Karena kecukupan Injil bagi keselamatan kita diganti dengan jasa usaha dan perbuatan kita. Itu bertentangan langsung dengan Efesus pasal 2 ayat yang ke-8. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Itu pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi bertentangan langsung dengan ayat itu. Maka indikasinya jelas kita diselamatkan karena anugerah di dalam Kristus, ya. Lalu kemudian imperatifnya jelas. Kepada kita disediakan pekerjaan-pekerjaan yang baik karena kita sudah diciptakan dalam Kristus. Bisa dibaca di ayat 9 dan ayat 10 di Galatia di Efesus pasal 2 itu. Karena kita sudah diciptakan di dalam Kristus, maka kita diperintahkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Jadi indikatif harus mendahului imperatif, ya. Jangan dibalik. Ketika kewajiban-kewajiban perilaku terpisah dari deklarasi Injil, dari kasih karunia, maka keharusan imperatif yang terputus dari indikasi Injil tadi akan menyebabkan orang menuju legalisme, moralisme, dan performanisme. Dan ini sudah bertentangan dengan apa yang dinyatakan dalam Alkitab. Inilah yang membedakan kekristenan dari agama lain. Kekristenan adalah keselamatan adalah anugerah semata-mata tanpa syarat. Nah, sebagian orang yang belum memahami relasi indikatif imperatif ini mengira bahwa mereka berharga dan masuk surga, diselamatkan karena mereka telah mencapai hasil-hasil tertentu melalui perbuatan. Mereka mengira bahwa kasih Allah semakin dicurahkan kepada mereka tergantung pada berapa banyak pencapaian yang telah mereka dapat. Jelas pandangan ini membawa pada legalisme, moralisme, dan performanisme. Tapi sekali lagi saya katakan, karena indikasi kita sudah diselamatkan, maka imperatifnya ialah kerjakan keselamatanmu dengan penuh tanggung jawab. Dalam ketaatan, dalam kekudusan, dalam takut akan Tuhan. Jadi itu imperatifnya, tapi itu bukan indikasinya. Ya, saya kira ini yang bisa saya tambahkan. Terima kasih.